mau belajar itu di 2017. Jadi baru punya dulu semuanya sendiri. Jadi waktu itu kadang pengen menyerah gitu ya. Jadi dulu pernah itu usaha di skincare juga pernah, souvenir. Nah, habis itu pernah franchise pizza. Aduh, nggak sanggup saya gitu. Sini ya, kalau di sini itu ada 34, 2 tempat tapi. Harga jual paling murah untuk popok kain ya, Klodi itu yang menspet itu 55 satu pak. Senang karena prinsip kita kan sukses berkah bersama. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmika Naila Kunti, biasa dipanggil Bu Mika gitu. Saat ini saya diamanahi sebagai ibu ya, dengan 3 orang anak, sebagai istri, dan alhamdulillah ada kesibukan lain yakni di Nat ID gitu ya. Jadi di usaha ini itu bergerak di bidang produk-produk ramah lingkungan. Jadi kita mempunyai visi memang menjadi produsen ya, produk-produk ramah lingkungan yang mengusung nilai sukses berkah bersama gitu. Jadi seperti itu. Saat ini alhamdulillah sudah kita ada mitra ya. Jadi mitra yang sudah di seluruh Indonesia, tapi kebanyakan di Jawa. Produk-produk ramah lingkungan ini maksudnya adalah sejenis, jadi popok kain ya seperti ini menggantikan popok sekali pakai. Jadi dia tidak bocor, tetapi dia bisa dipakai berulang-ulang kali. Jadi dia bisa meminimalisir sampah ya. Popok kain menggantikan popok sekali pakai, di mana sekarang itu menjadi isu sampah nomor 1 ya. Misalnya di Sungai Brantas nih ya, itu paling banyak adalah sampah popok gitu ya. Selain itu juga temannya adalah pembalut kain ya, seperti ini. Balut kain ini juga ya, kita tahu sendiri ya, wanita itu 1 bulan sekali mesti mengalami menstruasi, akhirnya juga sebagai penyumbang sampah terbesar gitu. Akhirnya kita fokus ke 2 produk ini, yakni popok kain dan juga pembalut kain. Jadi kalau sejarahnya Mas, itu anak kedua saya, dia lahir 2012 ya, tetapi nggak langsung ya, saya itu masih beli gitu ya, kok enak ya pakai popok kain yang dulu nggak macem-macem ya, masih polos gitu ya, masih nggak tahan lama gitu. Akhirnya saya coba saya nggak bisa jahit sih sebenarnya, cuma punya ide, terus minta dibuatkan teman, akhirnya jadilah produk seperti ini gitu. Jadi tapi untuk fokus di online-nya itu 2014. Jadi berapa ini ya? 8 tahun ini, mau 8 tahun ya. Akhir 2014. Mulanya 2012. Idenya di 2014, cuma masih dipakai sendiri gitu. Terus akhirnya di 2014 sempat berganti nama, dulu namanya bukan Natnat tapi kita HK Ikan. Ini sekarang sudah SNI, sudah di HKI juga sudah. Sudah itu ya, sudah ada izinnya, sudah ada. Ya, sudah. Ya, merek, daftar merek sudah. Terus ini alhamdulillah Desember kemarin juga kita sudah bikin CV. Terus kemudian terakhir SNI. Jadi sekarang udah ibu-ibu sudah nggak perlu ragu lagi kalau memakaikan ke ini ya gitu. Sebenarnya nggak nyambung ya. Saya teknik, saya ITS Mas. Oh, teknik apa? Teknik perencanaan wilayah kota. Jauh ya. Jadi karena memang kalau itu bisanya di kota gitu ya. Saya nggak asli sini, asli Ngawi saya. Terus ikut suami ke Kediri. Mau kerja apa nih kalau teknik gitu ya? Kalau dulu di ini saya tuh enggak ada lah pokok kalau di kabupaten gini, adanya di kota, konsultan perkotaan gitu ya, konsultan wilayah itu. Akhirnya ya saya di rumah saja gitu, di rumah saja bersama bayi gitu, terus coba-coba
Jadi dulu pernah itu usaha di skincare juga pernah. Habis itu di kayak mau nyoba yang untuk wedding apa sih ini? Untuk mahar. Bukan ininya untuk yang dikasih itu souvenir. Nah, souvenir itu juga pernah. Habis itu pernah franchise pizza. Itu saya dalam kondisi hamil menyiapkan adonan dan sebagainya, udah nggak sanggup saya gitu sama suami yang kantor, jadi pulang sore itu langsung menyiapkan malamnya di pasti jajakan di Paris ini gitu ya. Itu nggak ada bertahan 1 tahun karena saya hamil anak kedua itu, akhirnya enggak, sudah ya saya menyerah gitu ya. Setelah itu di waktu sudah memulai ini pun juga ada kayak apa ya, awal-awal itu udah ya ini berpotensi untuk besar nggak sih kayak gitu, karena dulu waktu pertama itu juga mikirnya biar bisa memenuhi kebutuhan dapur gitu ya, lumayan kan kalau dapur udah itu tuh udah lumayan besar gitu ya, impiannya sebatas itu gitu ya. Ternyata makin kesini makin ya kalau mau besar ya harus impiannya besar gitu. Jadi setelah itu saya belajar, baru mau belajar itu di 2017. Jadi baru punya dulu semuanya sendiri. Jadi pola sendiri, cuma jahitnya aja yang nggak sendiri. Jadi memang saya nggak bisa jahit, nyari bahan sendiri sampai ke Bandung. Saya ajak anak-anak itu. Iya, jadi sampai ke Bandung naik kereta, sampai Bandung tuh jam 3 malam. Naik kereta di Surabaya udah sering itu naik mobil terus isinya bahan itu udah anak-anak tidur di atasnya bahan itu sudah biasa. Dari Surabaya itu. Jadi waktu itu kadang pengen menyerah gitu ya. Ada tawaran bisnis lain, oh pengen nih kayaknya lebih ini gitu, terus tapi sama suami nggak fokus siapa tahu itu masih di antara 2014 ke 2017 ya, hampir 3 tahun itu masih ada saja ya. Saya juga sempat sih jahit yang isinya aja kan nggak terlalu, cuma lurus-lurus saja saya bisa. Itu jadi dari situ saya yang pasang kancing seperti ini saya sendiri. Beli kancing itu cuma itu kan ada jantan, ada betina bahasanya. Nah, saya tuh belinya tuh cuma 1 Mas, karena nggak ada modal gitu ya. Jadi diganti matrasnya aja. Nah, sempat seperti itu. Waktu ngerjain sama suami kan dibantu, pulang kerja itu dibantu pasang kancing. Itu masih 1, jadi ganti matrasnya setelah yang jantan ganti yang betina. Itu punya impian gini, enak ya kalau punya karyawan nanti bisa satu-satu gitu ya, jantan yang ngerjain sendiri, betina sendiri gitu ya kalau kancing. Masya Allah, akhirnya sampai sekarang bahkan yang jantan pun bisa lebih dari 2 orang itu sampai ke ekspedisi itu malam. Jadi ada pesanan itu langsung baru ini ya kejar-kejaran gitu, terus ke ekspedisi sampai malam. Ke ekspedisi sendiri, kalau sekarang ekspedisi sudah ngambil ke sini. Jadi dulu kita yang ke ekspedisi malam. Ya, dari situ ternyata di 2017 itu saya membuka diri untuk belajar karena anak-anak sudah besar ya, udah kayak ikut workshop seperti itu. Ternyata memang di mindset gitu, di mindset. Kalau dulu cuma untuk keperluan dapur misal, untuk bisa beli jajan anak gitu. Kan banyak ya, bisnis buat apa kalau emak-emak, ibu-ibu kan sudah ada suami gitu ya, buat jajan anak alhamdulillah cukup gitu. Untuk keperluan dapur alhamdulillah cukup. Ya ternyata Allah kasihnya ya itu aja gitu. Tetapi kalau kita impiannya lebih besar lagi, oh ternyata juga bisa kok membesar nih gitu. Diseriusin itu. Iya, ya diseriusin. Ya sebenarnya 2 produk ini aja dari dulu sempat dari itu. Dulu cuma ini ya? Iya, 2 ini aja. Iya, jadi ada sudah nggak tahu dari rezeki itu bukan karena kita ikut
ikut, misal kita ikut seminar, terus rezekinya dari situ tuh enggak. Tapi ternyata dari situ kita belajar, terus memperbaiki sistem. Saya juga pernah ikut kelas, misal ya baru 1 tahun yang lalu sih ikut kelas gitu ya untuk emak-emak. Itu ternyata ketika di ilmu yang didapat itu diterapkan, oh ternyata iya, habis itu, setelah itu datang gitu ya, maksudnya datang sendiri gitu, datang sendiri ininya, rezekinya, nggak tahu dari mana itu kan. Saya meyakini bahwasanya ya dari proses belajar itu ikhtiar plus doa ya, ternyata dari mimpi juga gitu ya, dari mimpi. Waktu karena sebelumnya itu pernah kita kan memang saya dari sekolah, dari kuliah itu memang suka jualan. Jadi kalau di kampus memang dulu jualan pulsa gitu ya. Wah, datang itu mesti udah ditagih pulsanya jam-jaman gitu ya. Akhirnya keterusan saya sukanya memang jualan. Terus waktu saya punya ide ini, itu awalnya alah digituin sama suami gitu ya. Dijalani dulu, jangan banyak ngomong gitu. Akhirnya setelah jalan paling support adalah suami. Jadi ini ketika saya nggak semangat gitu ya, yang semangat fokus, nggak usah coba-coba yang lain gitu. Dan yang paling diingat itu kan 2014, 2015 saya jatuh kecelakaan sama anak saya yang kedua ini ya, yang menginspirasi ini, sampai patah tulang itu. Akhirnya saya nggak bisa pasang kancing gitu ya, pasang kancing. Terus akhirnya ya suami itu pulang kantor. Sampai sekarang suami masih ngantor kan. Jadi saya memang sendiri fokus di sini. Suami abdi negara, PNS. Jadi patah, sudah nggak bisa pasang kancing, nggak bisa apa-apain. Ya udah suami semua yang handle gitu ya. Selama, tapi nggak lama sih. Setelah itu bisa lagi. Nah setelah itu 2016 baru ini. Jadi momen-momen yang itu ya sedih juga. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa semuanya di ini. Tapi tetap kita fokus di sini. Alhamdulillah suami juga support terus. Nggak menyerah juga untuk ya momen itu. Karena ini kan penjahit, melibatkan penjahit di luar. Jadi penjahitnya kan di luar, Mas. Itu banyak yang seneng. Itu penjahit di luar semuanya, ibu-ibu rumah tangga yang di dalam satu klodi ini ada doa, ada doa dari penjahit itu. Maka dari itu ya saya harus tetap semangat ini, ya gitu. Jadi kalau lagi sepi misal ya kan namanya usaha pasti ada naik turun gitu ya. Ya enggak, ini kalau lagi sepi itu saya juga sedih, ini gimana ini penjahit biar bisa menjahit terus gitu. Terus akhirnya saya pernah bikin baju anak-anak waktu itu. Tetapi karena ilmunya masih belum banyak ya, ternyata dalam membuat suatu produk atau dan sebagainya itu ya nggak fokus, akhirnya ya nggak jadi sampai sekarang ya. Sempat 2 kali ya gamis, habis itu baju piyama gitu. Iya, tapi tetap akhirnya belum menemukan pasar. Tapi tetap ini malah tambah banyak lagi pasarnya. Iya, akhirnya ya sudah di 2 produk ini saja. Kalau yang terdaftar di sini ya, kalau di sini itu ada 34, 2 tempat tapi karena nggak cukup. Ini kita nyebutnya ya kantor, workshop gitu kan, marketing di atas. Itu terus finishing, satunya kita nyebutnya pabrik. Itu ada 14 orang di tempat tadi. Bukan, total 34. Di sini 19. Berarti berapa tuh? Di sana 15. Ya. 19 sama 15. Itu kalau penjahitnya ada ya 90-an mungkin. Iya, hampir 100. Dan penjahitnya yang di rumah-rumah. Yang di rumah-rumah gitu ya. Ya, yang di rumah. Banyak berarti ya. Iya, alhamdulillah. Ya, bisa
memberdayakan. Kita target harian, ada target harian gitu ya. Jadi kalau misal 1.000 gitu ya, sehari 1.000 berarti ya berapa tuh? 30.000. Iya, hampir 24 ribuan. 7 ribuan. Iya. Sebulan, dalam sebulan. Ya, kita open mitraan distributor, bukan distributor, ada agen, ada distributor. Kalau kita fokus di kemitraan memang, jadi mengajak orang-orang yang mau menjualkan, jadi online di berapa ya sekarang, sekitar 13 distributor di seluruh Indonesia. Jadi nanti kita ada via di website ada Natat.id, di Instagram, di fanpage, TikTok juga ada. Jadi memang via itu diiklankan, yaitu di branding. Websitenya www.natnat.id. Sama Instagramnya juga @natnat.id. TikTok juga sama. Banyak di Jawa karena ongkir sih kalau ininya juga agak mahal keluar Jawa, jadi masih belum banyak agen di luar Jawa. Ada di paling ini di Cirebon, Demak itu besar ya kan. Cirebon sama Demak yang besar, sama di Kediri sini ada distributor besar. Mereka melakukan penjualan minimal 8 juta, kalau agen 2,5 juta. Ya. Reseller enggak kita arahkan ke distributor, kalau reseller ya kita ke distributor sama agen saja. Untuk teman-teman yang mau jadi distributor atau agen, menjadi mitra Natnat.id, bisa menghubungi nomor yang nanti akan didistribusikan di bawah ini. Harga jual paling murah untuk popok kain ya, Klodi itu 46.000. Ini sudah sama isinya. Sudah sama isinya. Ya, sudah sama isinya. Satu isi. Kalau yang menspad itu 55 satu pak. Sudah ini 4 biji. Alhamdulillah dengan ini kesadaran masyarakat Indonesia untuk ini ya, lingkungan. Di sini kan kita ininya hemat ya kan, nggak beli-beli. Ya, terus juga sehat karena kan nggak ada bahan kimianya, semuanya kain. Penyerapnya kan juga kain. Kalau popok sekali pakai itu kan gel kan, jadi gel loh itu mas. Ya kan, kalau yang popok itu balut juga gitu, jadi gel. Ini kan pasti ada kimianya. Dan ini kembali ke zaman nenek-nenek moyang dulu. Mereka malah pakai kain, sehat, ya sehat terus tentunya ramah lingkungan. Ya. Nah, kalau produk Natnat ini selain kita menjual produk, kita juga mengedukasi. Jadi mengedukasi bahwasanya ini ada, nggak banyak yang tahu. Jadi oh ada tuh gitu ya, seringnya tuh gitu, ada tuh popok yang kayak gini dari kain gitu ya, nggak bocor, nggak anu. Jadi kita edukasi bagaimana orang-orang mau beralih dari sekali pakai kan ya ke yang bisa dicuci gitu. Itu tantangannya. Jadi kadang orang minta nggak ribet dibandingin sama yang sekali pakai yang langsung buang gitu ya. Terus ini bisa, padahal sehatnya itu 4 jam. Sehatnya itu 4 jam sekali harus ganti harusnya, karena kan kuman ya ininya. Tuh, jadi walaupun pakai yang sekali pakai pun harusnya 4 jam sekali. Nah, ada kan yang sampai seharian tidak diganti tuh, ya Allah kasihan anaknya. Itu edukasi. Jadi tantangannya tuh diedukasi. Sama kita bisa membuat semuanya itu senang, karena prinsip kita kan sukses berkah bersama. Jadi baik mitra, karyawan, kita sendiri. Jadi semua harus dengan prinsip sukses berkah rasanya. Jadi kita nggak hanya jualan-jualan saja, tetapi juga mencoba menerapkan nilai-nilai Islami gitu ya. Jadi kalau kita sendiri di Natnat.id itu memang
perusahaan ini di spiritual enterprise gitu ya, jadi memang budayanya itu budaya menerapkan budaya-budaya Islam gitu. Jadi tantangan juga. Jadi nggak cuma produk gitu ya, tapi SDM di dalamnya itu juga ini cari-cari yang sesuai kayak gitu. Bahan juga misal supplier, tapi alhamdulillah selama ini di supplier itu ya baik-baik ya, sudah baik. Pandemi ada, tapi kita sempat pindah ke masker. Ya karena orang-orang kebutuhannya sudah langsung berbeda, sempat ke masker. Jadi nggak terlalu berdampak untuk penjahit, ada gantinya. Ya itu tadi karena apa? Tapi nggak terlalu karena kita memang di online kan. Makanya ya. Jadi nggak kalau mungkin yang offline tutup benar-benar nggak ada pemasukan sama sekali. Alhamdulillah kalau di kami karena dari awal sudah online, jadi nggak terlalu. Karena malah orang pada di rumah, terus nggak beli nggak beli popok sekali pakai di luar kan nggak belanja tuh, jadinya belinya malah prodi gitu. Jadi dulu kita pakai kain biasa yang ada di pasaran, ya yang sudah ada motifnya. Tetapi ya ternyata namanya kalau kita belinya belum bisa banyak, kita kan akhirnya kualitasnya yang beda-beda. Jadi antara kain bulan ini datang seperti ini gitu, tapi ternyata bulan depannya kok seperti ini. Pernah sempat, nah ini juga pengalaman bagi kita, pernah di dalam 1 bulan produksi itu kualitas kainnya jelek. Karena nggak tahu kenapa, jadi itu dikomplain kain itu sobek gitu ya, gampang luntur gitu ya, sudah nggak lagi kok seperti itu gitu. Akhirnya kita nggak bisa ini, kalau mau di SNI kan juga nggak bisa. Akhirnya kita memutuskan untuk mencari kain yang bahannya sesuai dengan kita dan juga dengan tinta standar SNI gitu. Ya gimana caranya? Berarti ya cetak sendiri gitu. Cetak sendiri, akhirnya kita mencoba untuk cetak sendiri. Alhamdulillah diterima pasar juga mulai, karena baru ini ya jalan belum 1 tahun sih untuk launchingnya, ini baru awal tahun ya. Terus kita SNI kan, ambil sudah SNI dengan tinta yang SNI bisa. Kalau di popok ini gitu-gitu terus, cuma motifnya aja yang. Jadi ada setiap berapa bulan ada motif baru. Gitu. Mau motif seperti apa bisa. Kita nanti juga mau custom, kalau ngasih dikasih nama anaknya kita buka PO gitu. Kan lucu ya. Iya, benar-benar custom gitu. Sublime. Iya, Sublime. Kayak karena Sublime itu, terus di mesinnya Sublime, cari-cari ketemu di YouTube-nya The Prince. Suami tapi. Jadi kalau sudah melewati ya, biasanya proses itu nggak ada yang instan, pasti semua pengusaha pasti mengalami step by step menjadi bisa bertahan sekian tahun gitu ya. Jadi kalau yang saya rasakan sendiri itu adalah memang fokus konsisten di produk atau enggak di jenis yang sama gitu ya, jenis yang sama. Jadi saya tuh sampai pernah terkenal ya Klodi gitu ya, sudah Klodi, oh Mbak Mika, oh Klodi gitu ya, sudah terbranding gitu yang sampai ini gitu, karena dari dulu fokus ini dan nggak ganti-ganti. Terus kalau kita melihat sekilas, masa ada sih pasarnya gitu ya Klodi itu. Nah kalau kita nggak terjun itu biasanya memang nggak tahu gitu. Kadang ada juga kan usaha cacing apa gitu kan, ada yang beli gitu ya, itu memang karena kita nggak terjun langsung gitu. Jadi ya itu fokus gitu ya, sama belajar, jangan lupa belajar, karena ternyata kalau untuk menjadi sekedar pedagang itu ya untuk
bisa memenuhi kebutuhan pribadi itu ya bisa lah insya Allah gitu ya. Tetapi kalau saya pengen jadi seorang pebisnis gitu ya, entrepreneur, maka saya juga harus belajar karena nggak hanya saya saja yang terlibat gitu ya, banyak ada tim, ada mitra, ada supplier, ada semuanya memerlukan sebuah sistem. Nah sistem ini yang nggak bisa kalau. Jadi saya semakin belajar semakin tahu oh seperti ini gitu. Jadi jangan eman ketika investasi ini ya perut ke atas. Ya saya ikut kelas apa gitu. Malah kalau berbayar itu cenderung semangat Mas. Tapi kalau gratis itu mesti juga saya kan juga ada di sini misal ikut kelas coaching gitu ya. Kalau gratis tuh nggak teman-teman juga nggak semangat gitu ya. Tapi kalau yang berbayar semangat. Iya dan belajar itu jangan ininya belajar. Harapannya ini. Saya semakin belajar juga itu semakin besar impiannya gitu ya. Jadi ketika dulu saya impiannya cuma untuk bisa beli keperluan dapur ya sudah gitu ya, terus untuk jajan anak sudah gitu. Tetapi ketika semakin besar impiannya bermanfaat banyak orang lagi gitu ya, terus misal sebagai wasilah ya pengen juga bangun masjid misal kayak gitu, Masya Allah ternyata dari situ Allah kasih jalan gitu ya, Allah kasih jalan. Maka dari itu impian saya di Natnat sendiri, Natnat bisa semakin besar lagi, semakin dikenal, bahkan ini pengennya ya di Indonesia dulu misalnya, kalau bisa ya sampai keluar gitu. Pernah ini jadi untuk mitra itu pernah mengirim ke Taiwan, ke Brunei, tapi mitra saya yang dapat orderan gitu. Jadi prodinya sudah ke mana-mana, tinggal ini belum ini. Gitu. Jadi bisa gitu Allah untuk menjadi lebih besar lagi itu bisa gitu ya, tergantung bagaimana mengujinya. Jadi semakin dan tentunya memberikan kontribusi, terutama ini ya. Banyak penjahit lagi yang bergabung itu senang ya, mereka di rumah tapi bisa menjahit, bisa berpenghasilan gitu. Terus lingkungan juga makin bersih dengan nggak banyak sampah gitu. Jadi intinya kalau saya sendiri selama bayi masih dilahirkan berarti popok masih dibutuhkan. Ayo. Terima kasih. Saya Rosmika, owner dari Natnat IT. Semangat terus untuk yang lagi berjuang, insya Allah ya, nikmati saja prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Prince, buat usaha jadi mudah.